masa lalu sebelumnya Tuhan sudah menolong, maka dia juga akan berani mengambil satu keputusan dengan segala risiko-risiko. Kenapa? Karena dia menyadari God with us Immanuel itu ya. Pada beberapa waktu yang saya lalu, saya sudah sampaikan bahwa Allah itu dia menyebut dirinya sebagai ego eimi di dalam Yohanes 8 ayat 58 dan di dalam kitab Keluaran itu ehi aser ehi, aku adalah aku. Menjelaskan bahwa baik ego eimi maupun ehi aser ehi itu adalah Allah adalah kekal. Di dalam pribadi Allah yang kekal itu penyertaannya juga bersifat kekal. Dengan demikian dia meyakini bahwa Tuhan bersama dan tidak pernah meninggalkan. Jadi pemimpin yang berani ketika dia mendapatkan konfirmasi dari Tuhan, apakah lewat firman atau seperti malam ini yang disampaikan oleh Ibu Bibi, ini kan juga semacam konfirmasi ya, pentingnya mengandalkan sebagaimana di masa lalu Tuhan sudah menolong, maka dalam kemurahannya juga Tuhan pasti menolong dan tidak perlu takut. Nah, dengan demikian seseorang dia akan mengambil keputusan yang sangat berani, walaupun juga harus tetap disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang sehingga ketika mengambil keputusan tepat dalam waktu yang tepat. Terima kasih. Terima kasih, Pak Anas. Terima kasih, Pak Edwin. Cukup ya, Pak Edwin. Ini saya lihat ada yang Surabaya, Bapak Henry. Oh ya, Shalom Bu Natalia. Shalom Pak. Silakan Pak. Dari Henry Hutahayan dari Surabaya. Saya dari YouTube tadi, cuma ada gangguan ya, loading terus, akhirnya beralih ke Zoom. Tapi waktu masuk ke Zoom, mulai paparan dari Bu Vivi tadi, gitu. Saya dengar di awalnya tentang bank sampah harapan, kalau nggak salah ya. Nah, saya tertarik dari aspek ini, kepemimpinan, mungkin sebagai fasilitator dan koordinator mungkin ya, dalam pemahaman saya. Jadi ini sebuah yang namanya bank sampah Bu Vivi ya. Jadi memang tentu saja pengertian bank ini bukan bank dalam arti yang konvensional atau tradisional. Ya, kalau tadi disebutkan juga Pak Dokter Gamal kalau nggak salah. Kalau itu saya sudah pernah nonton di televisi gitu. Tapi yang bank sampah harapan ini belum. Saya ingin juga mendapatkan penjelasan tentang sistemnya. Jadi kalau Pak Jamal itu, Dokter Jamal kan masyarakat mengumpulkan sampahnya, menyerahkannya kepada bank sampah yang dikelola oleh Dokter Jamal dan timnya, lalu ditimbang, dipilih atau semacamnya, lalu dibukukan ke dalam suatu pembukuan lah begitu. Terus seingat saya masyarakat yang menjadi anggota perkumpulan yang menyerahkan sampah itu lalu bisa berobat secara gratis ya, kira-kira begitu waktu dipaparkan di televisi. Nah, saya ingin tanya ke Bu Vivi, itu kalau masyarakat menyerahkan sampah lalu dibukukan, lalu kan mereka mendapatkan fasilitas pengobatan gratis. Itu apakah mereka diasuransikan atau bagaimana, Bu? Saya ingin memahami sedikit lebih jauh lagi tentang relasi antara masyarakat dengan tim yang dikelola oleh Ibu gitu. Saya tertarik sekali dengan bagaimana sistemnya gitu. Apakah ada insurans di sana atau apapun yang saya ingin perdalam gitu. Apakah memang memadai bahwa apa yang diperoleh oleh masyarakat ya memadai dengan sampah yang mereka kumpulkan. Saya tertarik di situ. Demikian Bu Vivi. Ya. Terima kasih sekali Pak. Kebetulan ini ada CEO-nya dari Bank Sampah Bersinar, Ibu Fei Febriana, bisa bantu untuk menjawab apa yang dipertanyakan. Silakan Ibu Fei. Baik, Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi bank sampahnya Bank Sampah Bersinar Pak namanya, bukan Bank Sampah Harapan. Ya. Saat ini kami sudah ada 215 titik di di Bandung Raya, jadi mencakup 4 kota kabupaten. Di sana kami membentuk unit-unit bank sampah di masyarakat, sehingga masyarakat itu secara berkelompok kita edukasi. Jadi prinsipnya itu bank sampah itu bukan pengepul, Pak. Kami adalah tempat edukasi untuk pemilahan sampah. Karena sebaik apapun teknologinya,
tidak akan efektif kalau masyarakat tidak memilah. Sehingga itu yang kita lakukan. Sambil kita mengedukasi mereka tentang pemilahan, di sana masyarakat juga kita bina untuk keuangan, sehingga di sana dilahirkan UMKM-UMKM. Seperti itu, Pak. Nah, prinsipnya mirip tapi berbeda dengan yang tadi Dokter Jamal tadi. Kami mengajak masyarakat itu sudah memilah sampahnya, nanti kami buat fasilitas, makanya namanya bank sampah. Itu benar-benar seperti bank. Kalau Bapak datang ke bank seperti BCA, Mandiri, Bapak bawa uang, tarik uang. Kalau ke bank sampah bersinar, Bapak bawa sampah, tarik uang. Nah, kami bekerja sama dengan beberapa bank, bahkan juga ada Pegadaian, di mana masyarakat bisa bawa sampah dan punya tabungan emas. Begitu. Jadi unit-unit kami itu nasabah-nasabah kami yang dari tahun lalu sudah memilah sampah dan menabung emas, saat ini mereka happy ya, saat emasnya mereka naik berarti sampah mereka tahun lalu ikut naik harga gitu, Pak. Dan disitulah mulai kesadaran masyarakat terbangun. Saat mereka mendapatkan manfaat dari sampah yang mereka pilah, mereka mulai melakukan itu dengan kesadaran mereka sendiri. Dan puji Tuhan Pak, saat ini dari hampir sekitar 10.000 nasabah, mereka ada yang punya tabungan emas, tabungan uang, juga ada yang bayar uang sekolah atau uang kuliah bayar pakai sampah. Bahkan kami membuat program naik haji bayar pakai sampah. Dan itu membuat kami diterima di masyarakat. Kami masuk ke kelenteng, kami masuk ke masjid, pesantren, tidak ada satupun yang menolak kami. Karena kami datang ke sana untuk bawa solusi. Dan saat kami bawa solusi, kami memperkenalkan mereka dengan nilai-nilai firman. Memang kami tidak menyampaikan secara frontal gitu tentang apa penginjilan secara frontal, tidak. Tapi kami membawa kasih itu gitu. Kami membawa kasih kepada mereka. Kami melayani mereka karena mendampingi masyarakat itu minimal 3 bulan kami harus mendampingi mereka sampai mereka bisa memilah sampah. Seperti itu, Pak. Jadi kami masuk itu sama seperti yang tadi, bukan dengan pengobatan, bukan dengan asuransi, tapi bahkan masyarakat bisa bayar BPJS, bayar asuransi, cicil motor, semua pakai sampah. Sehingga di Bank Sampah Bersinar, sampah itu menjadi sebuah nilai tukar baru, Pak. Bahkan ada anak-anak yang kami bimbing, kami punya kelompok belajar bahasa Inggris, bayar pakai sampah. Di mana anak-anak bisa belajar bahasa Inggris cukup bawa 10 botol aja, Pak. Nah, ternyata setelah ini berjalan berbulan-bulan, mereka nggak tahan lihat sampah di jalan, mereka ambil itu botol, dan dia bilang bahwa ini untuk saya bayar uang les. Saya bayar les bahasa Inggris, nanti saya bawa 10 botol. Perilaku mereka berubah, dan harapan kami habit atau kebiasaan itu tertanam sedini mungkin, dan akan terbawa sampai mereka dewasa. Itu yang sedang kita bangun, bahwa generasi Indonesia ke depan adalah generasi yang mencintai lingkungannya, peduli kepada sesama, dan tentunya takut akan Tuhan. Seperti itu, Pak. Ya, mungkin sedikit saya tambahkan ya, juga sekarang kami sedang mempersiapkan juga untuk beli rumah dengan cicilan pakai sampah. Ini sangat menarik sekali juga dan ditunggu oleh masyarakat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, luar biasa ini Bank Sampah Bersinar. Inovatif sekali ternyata dan memberikan benefit yang beragam sekali, apalagi kalau misalnya tadi ada nyimpan dalam bentuk emas, mungkin sepanjang tahun ini aja mungkin 30% meningkat aset para anggotanya itu ya. Wah, luar biasa. Nah, kalau saya bandingkan dengan timnya Dr. Gamal, ini justru variatif dan jauh lebih inovatif nampaknya, kayak kita begitu. Terima kasih, Bu. Sebagai tambahan sedikit, Pak, jadi di kami itu, kalau masyarakat sudah pilah sampahnya, bahkan sampah organik nih, sisa makanan semalam pun, itu bisa kami terima. Ada minyak jelantah pun bisa kami terima. Bahkan nih yang paling spesial, popok bayi bekas pakai pun bisa kami terima. Dan semuanya diolah dengan teknologi yang bertanggung jawab, sehingga semuanya itu bisa memberi nilai buat masyarakat. Ya, terima kasih Bu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Natalia. Mana Bu Natalia?
Ibu Natalia, Oh iya, saya serahkan kembali. iya, terima kasih Pak Henry. Saya ini Ibu Sriati atau Ibu Saya boleh silakan. Ya, terima kasih Pak Anas untuk malam hari ini. Topik yang sangat luar biasa, pemimpin yang pemberani ya. Saya mau tanya dan juga mungkin ada sharing sedikit. Pemimpin yang berani itu apakah dia memang sudah memiliki karakter dari awalnya sebagai pemberani, ataukah pemimpin yang melalui proses untuk menjadi berani? Itu yang pertama. Nanti kalau sudah dijawab, saya ingin share sedikit, Pak. Terima kasih. Ya, dalam konteks kebenaran firman yang kita pahami pada kesempatan ini, sebenarnya pemimpin yang berani itu adalah proses ya. Keberanian itu semakin tajam dan seseorang akan semakin pede sekali, bukan disebabkan karena ada sesuatu yang dari luar, tetapi ada sesuatu yang dari dalam. Kita mempercayai bahwa ketika orang menerima Yesus itu Roh Allah tinggal di dalam dia, bahkan bisa memenuhi dia. Nah, keberanian itu muncul karena apa? Karena dia berpengalaman dengan Tuhan di masa-masa lalu. Pemimpin-pemimpin yang besar secara Kristiani kita perlu pahami atau kita mengerti bersama-sama, itu karena sudah melewati proses-proses yang panjang. Nah, orang memberi seperti kesaksian tadi dalam kesusahan, justru harus memberi. Keberanian itu secara logika tidak masuk akal, tetapi ketika dilakukan, Tuhan berkarya dan membuat dia menjadi haru, itu hati nurani semakin terlatih, sebutlah rohnya itu semakin kuat, begitu dalam bahasa kontemporer ya, sehingga orang itu semakin mantap di dalam mengambil berbagai keputusan-keputusan. Kenapa? Karena dia begitu menyadari bahwa keputusan yang dia ambil dengan penuh keberanian ini dilandasi dengan keyakinan dia tidak sendiri, tapi Tuhan ada bersama dengannya. Yang disebut dengan pada bagian pada bagian malam ini, ciri kepemimpinan yang terlihat pada Paulus itu pada ciri yang ke-9 ya, selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih. Ya, belum di unmute ya, Bu Sri. Ya, kalau saya itu tadinya memang bukan Kristen, tetapi setelah mengenal Kristus mungkin 2 tahun, saya mendapatkan panggilan untuk melayani Tuhan. Itu setelah 2 tahun. Tetapi setelah saya berproses untuk menjadi hamba Tuhan, tentunya belajar, dan setelah menjadi hamba Tuhan, waktu itu masih muda, masih muda, masih gadis lah gitu ya. Saya ditempatkan di suatu tempat yang mana itu banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dan untuk mendirikan sebuah bangunan gereja itu kami sangat sulit, mendapatkan perlawanan yang sangat sulit. Tapi dari situ Tuhan itu, karena saya sangat yakin saya sama Yesus, bahwa Yesus itu ada dan Yesus itu kuasa, jadi saya memberikan keberanian kepada jemaat-jemaat itu bahwa kita harus maju dan kita harus berani, apapun yang terjadi kita harus berani untuk berargumentasi, untuk mendapatkan izin tentang gereja itu. Dan sampai suatu saat kami pergi ke Departemen Agama, dan saya di situ sedikit membantah dengan mereka. Saya katakan bahwa di negara kita ini kan Pancasila, Pak. Kenapa kita untuk pertumbuhan agama atau pengembangan agama kita tidak diizinkan? Berarti tidak ada gunanya itu Pancasila. Ya, kemudian dari Departemen Agama itu menjawab, karena banyak yang berdiri di belakang itu selalu alasan banyak yang berdiri di belakang itu. Tapi kami terus melakukannya dan masih belum berhasil, sehingga suatu saat Presiden Gus Dur itu menjadi presiden, dan disitulah izin itu diberikan. Itu pun harus melewati proses yang sangat sulit juga, karena sempat gereja itu sudah dipakai tapi belum ada izin, dan mereka tidak boleh memakai ruangan gereja itu. Mereka harus ibadah di luar gereja sampai 3 bulan, dan pertolongan Tuhan juga terjadi pada saat Presiden Gus Dur menjadi presiden dan diizinkan. Waktu itu kami sudah
tidak melayani di situ, tapi saya juga mendengar berita ini sangat bersyukur. Kemudian yang kedua, pengalaman saya, suatu saat saya, karena kami itu sistemnya mutasi berpindah-pindah ya, kami setelah menikah melayani di tempat yang pedesaan ya, sangat pedesaan. Semua jemaat selalu apa yang programkan pendetanya oke, selalu mendukung ajaran salam dan lain sebagainya. Tapi suatu kali tahun 2000 ya, sekitar 2002 kami pindahkan suatu tempat yang dimana tempat itu sedang krisis kepemimpinan dan ada konflik ya. Lalu kami ditolak dan tidak diterima di situ. Masalah terjadi untuk kami masuk di situ sedang alot, dan yang anehnya juga ada rekan-rekan pemimpin itu yang tidak mendukung dan selalu memberikan ketakutan gitu ya, sugesti nanti begini, tapi saya katakan dengan suami saya, kita tidak usah mendengar suara yang lain, kita mendengar suara Tuhan. Karena kita itu diutus ini untuk melayani, kita percaya bahwa ada Tuhan. Dan betul Pak, ketika kami di situ, seperti Daniel dimasukkan di kandang singa, ya, segala macam terjadi, apapun yang kami lakukan itu seolah-olah tidak ada benarnya, dan kami di istilahnya itu dikatakan sombong lah, dikatakan bicara sembrono lah, dikatakan apa. Padahal kami itu berbicara sesuai dengan firman Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan, dan intinya bahwa sebenarnya keberanian itu ada ketika kita itu mempunyai motivasi yang tulus untuk melayani Tuhan, untuk bekerja bagi Tuhan, bukan ke manusia. Mereka juga memperlakukan ketidakadilan terhadap kami, tapi kami tidak takut karena Tuhan itu ada. Itu yang menjadi kepentingan saya. Sampai pada saat masuk itu pun kami harus berdoa puasa supaya mereka menerima. Suatu saat kami ada rapat dan mereka mengatakan, kalau Bapak Ibu di sini tidak menyelesaikan masalah, silakan cepat angkat kaki dari sini. Lalu saya katakan, bagaimana kami mau menyelesaikan masalah saudara? Dengan tenang saya katakan begitu, dan kalau saudara tidak bisa menerima kami, coba kalau kita duduk bersama-sama lalu kita bicarakan apa masalah-masalah yang terjadi, pasti ada solusinya. Itulah Pak, sedikit share tentang keberanian ya, yang boleh menginspirasi kami untuk tetap bertahan melayani Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sri Yati. Selanjutnya saya serahkan kepada host kita. Masih ada 10 menit, saya kasih kesempatan lagi, mungkin ada 1 atau 2 orang yang mau bertanya. Mungkin Pak Max atau Pak Hari Kalisaran. Ada enggak? Ada sedikit Bu. Oh ya, boleh, silakan Bu Vivi. Ya, mungkin nanti untuk Ibu Sri Yanti ya. Sriyati. Jadi awalnya di Dayakolot itu adalah daerah yang paling jauh ya. Jadi waktu itu gereja-gereja ditutup dan cukup banyak tekanan yang Dayakolot alami juga kota kami. Bank sampah itu menjadi sebuah jembatan emas Bu. Pada waktu kami ada satu gembala yang itu beberapa gereja ditutup, akhirnya dengan adanya bank sampah justru kami jadi dirangkul. Gembala-gembala itu dirangkul, sebenarnya ini membawa solusi buat masyarakat. Karena kan nggak ada orang peduli terhadap sampah. Jadi ada satu gembala yang sekarang malah diberi penghargaan, yang tadinya mau ditutup sekarang diberi penghargaan, diperbolehkan bicara di masjid, dan suruh masuk ke pesantren gitu. Jadi dengan adanya jembatan adanya bank sampah itu sebetulnya itu menjadi jembatan untuk kita dengan masyarakat berkolaborasi dan bersinergi untuk mencapai keagungan Tuhan. Mungkin itu sedikit kesaksian yang saya dapat karena saya melihat sendiri bagaimana tekanan di Dayakolot itu cukup kuat ya. Tapi dengan adanya bank sampah jadi solusi. Terima kasih mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Masih boleh 1 orang lagi, mungkin tadi ada siapa, Pak Max atau Pak Hari Kalisaran masih boleh menyampaikan. Boleh ya. Silakan Pak. Boleh Pak Max. Ya.
Saya sangat berterima kasih sebagai anugerah khusus bagi saya mendengar kedua pembicara yang satu sistematis membahas tentang kepemimpinan, ciri-ciri kepemimpinan, tapi satu seorang ibu rumah tangga yang Tuhan persiapkan melalui kesulitan dalam rumah tangga, melalui cara Tuhan dalam berkeluarga masih muda, sangat rentan, tetapi Tuhan bisa menguduskan semuanya itu dan menjadi kemaslahatan bagi banyak orang. Yang saya mau tanya kepada Ibu Vivi dengan begitu banyak pengalaman dan kesempatan-kesempatan yang menjadi seorang pemimpin, seorang motivator, bahkan seorang reformis dalam masyarakat ini melalui satu pelayanan yang tadinya tidak terpikirkan, tetapi kita tahu bahwa Tuhan punya rencana, setiap waktu ada orangnya, dan setiap orang ada waktunya. Dan dari pengalaman Ibu ini, saya ingin bertanya, karena Ibu berada dalam satu situasi, satu kondisi di mana Tuhan membukakan banyak pintu, dikala pintu-pintu tertutup. Ya, tadi Ibu mengatakan gereja-gereja ditutup, tetapi terbuka malah, dan Ibu bisa hadir di tempat-tempat yang tidak terpikirkan. Pertanyaan saya adalah, apa kira-kira yang menurut Ibu, kami ini hamba-hamba Tuhan atau orang Kristen harus melakukan sesuatu supaya kita menjadi leader, kepala bukan ekor di masyarakat. Apa yang harus dibuat oleh orang Kristen dengan ada peluang-peluang yang mungkin kita tidak lihat, tetapi Ibu dengan teman-teman, saudara yang bergumul, berdoa senantiasa, melihat bahwa kita harus ada di situ. Ada peluang-peluang yang banyak yang tidak terlihat, yang mungkin Ibu Vivi lihat bersama dengan teman-teman. Saya kira itu pertanyaan saya, Bu. Apa yang bisa kita perbuat supaya hidup kita ini tidak hanya untuk diri kita sendiri, bukan untuk hanya gereja kita sendiri, tetapi justru menghadirkan Tuhan melalui hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan atau terbiarkan, tetapi segala karunia itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Apa itu kira-kira pertanyaan saya, Bu? Terima kasih banyak, Bu Vivi dengan teman-teman. Terima kasih sekali Pak Max, malam Pak Max. Jadi sebetulnya tahun 2019 ya, saya dipanggil oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan meminta untuk menduplikasi bank sampah ini ke seluruh Indonesia. Karena pernah bank sampah itu didatangi oleh bupati-bupati dari Ambon dan itu sampai dua bis ya kalau nggak salah ya. Itu jadi banyak sekali yang belajar dari seluruh Indonesia ke bank sampah bersinar ini. Waktu KLHK bilang bahwa ini harus diduplikasi di seluruh Indonesia, itu kami mengalami kesulitan dan saya juga sangat sedih sekali sebetulnya. Pertanyaan Pak Max itu sebetulnya adalah jawaban yang sangat luar biasa bila gereja-gereja mau respon dengan sampah ini. Karena sampah itu seperti Yesus ya, lahir di bumi ini kan di kandang domba, di tempat yang paling kotor, yang paling hina gitu. Sesuatu yang paling hina yang menurut saya, kalau misalnya gereja mau peduli dengan sampah ini, pasti gereja akan tercover seperti yang kami lihat. Ya, seandainya gereja-gereja mau turun tangan semua menangani sampah ini, maka masalah jembatan itu ada satu yang terputus dengan masyarakat. Saya tidak mengerti kenapa itu terjadi. Kalau gereja-gereja melakukan ini semua, maka akan ada satu jembatan emas yang terjalin antara masyarakat dengan gereja, dengan hamba-hamba Tuhan. Dan saya sendiri, mereka juga tahu bahwa saya orang Kristen, kami melayani mau Muslim, mau Buddha, mau apapun, kami layani mereka dengan kasih karena Tuhan katakan tentang sesama. Sesama itu tidak dikatakan yang beda dengan kita, gitu ya. Dan saya juga melihat bahwa
mari kita belajar dari apa yang menjadi masalah kita. Karena seringkali masalah ini membuat stres atau frustasi buat diri kita gitu ya. Sebetulnya Tuhan hanya ingin tadi kan dikatakan tidak semudah yang kita bayangkan sebuah kepemimpinan itu. Tapi kita harus berlaku, kata firman Tuhan, berlakulah seperti anak kecil. Gitu. Jadi saya tuh berlaku seperti anak kecil dengan bapaknya. Saya yakin bapaknya akan menuntun saya dan tidak akan menjerumuskan ke tempat yang tidak benar gitu ya. Jangan pernah curiga gitu. Jadi semua masalah itu hanya sebetulnya latihan otot iman saja. Jangan pernah benci orang yang menyakiti kita. Tapi bersyukurlah untuk setiap masalah yang harus kita hadapi. Karena tanpa latihan itu semua, kita nggak akan kuat naik gitu. Naik tangga maksudnya, itu perlu tenaga. Jadi saya bersyukur sekali, saya ingin mengajak semua hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, ayo kita memulai dengan bank sampah ini, apalagi Bu Fei sedang mengkoordinir ya 7.000 bank sampah di Jawa Barat untuk jadi satu dengan KLH pemerintah, kegubernuran. Itu justru kita membawa solusi di kegubernuran pun bingung gitu harus gimana, dan puji Tuhan, Tuhan berikan petunjuk seperti tadi Dr. Hanas katakan bahwa seorang pemimpin harus kreatif gitu ya. Lakukan ini saja Pak, tidak sesulit yang dibayangkan, karena ada teman-teman saya juga katakan, aduh Bu Vivi yang namanya bank sampah saya tuh udah takut, dia udah bawa masker, udah bawa boot tinggi gitu ya, karena takut ke bank sampah itu ada bau, padahal tidak. Sampah yang kami kelola karena langsung dari ujungnya, dari sampah rumah tangga, maka sampah yang dikumpulkan di kami itu tidak berbau, bahkan sering dipakai pelatihan oleh pemerintahan, university gitu ya. Dan pada saat mereka datang, mereka kaget gitu loh. Oh ternyata kok bisa bersih ya, kamar mandinya bisa kering ya. Oh ternyata di sini bisa makan siang dengan nyaman ya. Di sini kok bisa, walaupun itu tempat sampah, tapi tempat sampah yang sudah dimanusiawikan. Jadi anjuran saya, mari kita bersama-sama manusiawikan sampah, karena ini secara roh mungkin yang kelihatan oleh mata kita, tapi sebetulnya sampah-sampah masyarakat pun akan datang. Mungkin itu Pak sarannya Pak, lakukan bank sampah, dan ini jadi solusi buat kami merasakan sekali. Iya. Saya boleh mengarah ke Pak Hanas Pak. Ya. Saya boleh mengarah ke Pak Hanas. Saya melihat bahwa ini seri pengajaran kepemimpinan ini leadership driven purpose ya, bahwa bisa nggak macam apa yang dilakukan oleh orang ya, seorang ibu rumah tangga yang care, yang mengenal Tuhan seperti Ibu Vivi ini, yang juga sudah mengutarakan kerinduan hatinya, tetapi belum mengalami respons yang cukup. Apakah mungkin dari pertemuan seri ini boleh digairahkan ini ke gereja-gereja? Saya sendiri setelah mendengar ini saya rasa saya juga perlu bertobat ya, karena saya ini dulu saya menjadi ya bukan apa-apa, jadi saya dulu sekretaris umum PGI wilayah Jawa Barat, tapi kerjanya itu cuma kumpul-kumpul ngomong-ngomong dengan di atas, dipanggil, ada gereja bermasalah, dibakar, ya rusak, tetapi ya cuma makan minum dengan pimpinan-pimpinan, tetapi di bawah nggak berubah. Jadi harus bertobat saya ini, tapi mau udah tua ya, sudah bukan di Bandung, tapi ada yang bisa belajar dari Bandung. Apakah mungkin momentum ini, pengajaran ini boleh lebih menukik ke bawah supaya terjadi implikasi dari kebersamaan kita di sini, karena kita ini banyak pemimpin-pemimpin saya lihat masih penuh dengan vitalitas, jauh lebih muda dari saya, lebih berani dan sebagainya ya. Saya kira kalau memungkinkan, apakah ini CMC ada jalur pelayanan seperti itu supaya menjadi leading, membawa menggerakkan gereja-gereja
justru situasi seperti ini tidak habis hanya di streaming, tetapi bagaimana situasi-situasi ini mendorong kita lebih bersatu oleh karena ada misi-misi tertentu. Contohnya seperti apa yang Ibu Vivi sampaikan. Saya kira mungkin sedikit banyaknya mohon kalau bisa dipahami kira-kira menurut Pak Hanas bagaimana dengan teman-teman Pastor Adi ya, Maxel, Ibu Maxel dan semua yang teman-teman kira-kira apa responsnya. Saya kira itu dari saya ya, hanya sedikit dorongan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Max. Next mungkin kita harus memfollow up ini dengan baik supaya apa yang menjadi program daripada Ibu Pipi ini disambut baik oleh gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia untuk mengkoneksikan ini sebagai jembatan emas, bukan hanya untuk kesejahteraan finansial, tetapi juga untuk menolong bagaimana pelayanan penyebaran Injil ini bisa berjalan dengan baik. Nah, nanti kita akan berkomunikasi lebih jauh lagi dengan Ibu Vivi, kemudian mungkin akan menggandeng AVI, ya Asosiasi Pendeta Indonesia, dan juga tentu Pak Gun yang sudah memfasilitasi ini, sehingga program ataupun juga hal-hal yang positif dari Bank Sampah Bersinar ya, ini bisa ditangkap dengan cepat. Nah, hal yang sama sebenarnya saudara-saudara kita dari seberang juga lagi mengembangkan yang namanya lahan gambut. Itu luar biasa sekali ya, tetapi gereja justru kurang respon dalam webinar-webinar yang saya temui. Tapi kali ini kita berharap ya, karena Ibu Pipi takut Tuhan, cinta Tuhan, mungkin lebih bisa menolong kalau bisa memberikan presentasi-presentasi nanti di pertemuan-pertemuan ataupun juga di webinar-webinar berikutnya, mengingat ini COVID ya. Tapi saya percaya bahwa hati Ibu Pipi akan terus menguat di dalam pelayanan untuk Bank Sampah ini. Terima kasih banyak Ibu Bibi. Tentu kita gayung bersambut ya. Terima kasih. Selanjutnya serahkan kepada host. Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Hanas, terima kasih Ibu Vivi, Ibu Fei, Ibu Lilis, Ibu Sriati, Pak Max juga, Pak Henry, Pak Edwin, dan Bapak Ibu semua yang sudah hadir malam hari ini. Dan tentu saja di kesempatan berikutnya kita akan arrange waktu lagi dengan Ibu Febri ya, bagaimana bentuk yang lebih nyata lagi untuk kita lebih menjadi pelaku firman. Nah, pertemuan malam hari ini cukup sekian karena waktunya juga sudah pukul 9 lebih. Sebentar kita akan doa berkat. Boleh bertanya Natalia? Gimana ya, teman-teman yang lain nggak apa-apa? Boleh, silakan. Terima kasih. Selamat malam Bu. Tadi Ibu apa? Vivi ya, Vivi Raharja. Sungguh menarik penjelasan Ibu Vivi. Nah, kami ini ada melihat bahwa hal ini sangat bagus untuk bisa dilakukan secara kerjasama apa yang tadi Ibu Vivi katakan bersama gereja-gereja yang ada di Indonesia untuk bisa mengangkat kehidupan orang-orang yang berada di bawah itu dengan adanya bank sampah. Nah, hal ini saya pikir alangkah baiknya kalau bisa lebih didalami ke depan cara kerjasama yang bagaimanakah itu. Karena saya merasa tertarik untuk bisa mengembangkan hal ini bersama gereja-gereja yang ada, terutama di lingkungan gereja saya sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Kita akan tindak lanjuti ya Pak ya. Karena saya percaya jangan pernah takut gereja, karena waktu Bank Sampah datang ada gereja yang takut Pak, karena katanya nanti kami jadi gerejanya tempat sampah gitu loh. Sebenarnya ada ya, bisa ditangani dengan cara yang nanti akan ada sosialisasi dan cara-cara untuk melakukannya. Ya, mungkin nanti Bu Natali bisa dilanjutkan ya dengan Ibu Fei. Nanti saya akan lanjutkan, mungkin Bapak Ibu yang tertarik atau gimana kita akan bicarakan lebih lanjut ya. Jadi bukan di kesempatan kali ini, mungkin lebih lagi siapa-siapa aja nanti kita akan matangkan lagi. Cukup Bapak Ibu? Mungkin Bu, selamat malam semuanya. Mungkin saya bisa usul ya, saya agak terlambat masuk tadi. Ya. Saya dari Bali ini dari tadi malam saya ada masalah dengan koneksi internet. Tapi malam ini kalau kemarin bicara tentang peran wanita, saya ingin menyampaikan malam ini kebanyakan
ibu-ibu, wanita-wanita hebat yang berbicara, terutama Ibu Vivi, ini luar biasa sekali ya. Inilah kepemimpinan menurut saya, kepemimpinan yang real di lapangan, di alam nyata, bukan di alam teori ataupun yang kita bicara ini. Jadi walaupun barangkali kita tampil di mimbar, tapi hidup mereka telah menjadi khotbah yang luar biasa. Memang seperti yang saya janji tadi malam, tidak semua gereja memang bisa menerima kepemimpinan wanita sebagai pendeta yang tampil di mimbar. Tapi malam ini banyak wanita yang tampil bukan hanya di mimbar, tapi hidup mereka telah menjadi khotbah yang luar biasa. Saya harap saya telah mengirim chat pribadi kepada Ibu Vivi. Bu Vivi, selamat malam. Saya tadinya di Bandung, tapi sayang saya terlambat mengenal Ibu. Jadi saya sekarang ada di Bali. Nah, terus melakukan pelayanan. Dulu memang saya mengenal satu lembaga yang juga mengelola sampah, yaitu dari Yayasan Buddha Suci di Jakarta. Dan memang pernah ide itu saya sampaikan kepada lembaga di mana saya pernah melayani, tetapi ya karena tidak terkonsentrasi. Tapi malam ini saya mendengar kesaksian Ibu Vivi yang menjadi best practice dari kepemimpinan yang dimotori oleh Pak Anas ini luar biasa. Nah, tadi ada usulan bagaimana cara memfasilitasi semua yang tertarik dengan masalah sampah ini. Ya mungkin dari host bisa mengontak nomor-nomor itu mau ikut. Saya pikir perlu ada webinar khusus tentang sampah ini gitu. Bagaimana siapa gereja-gereja yang tertarik, dan saya menyatakan saya sangat tertarik karena di Bali banyak sekali sampah saya melihat belum banyak juga dikelola begitu. Di mana saya tinggal seperti botol-botol plastik, saya kumpulkan, nanti tukang sampah datang ambil gitu. Jadi memang kelihatan ini media pelayanan yang luar biasa yang Ibu Vivi sampaikan malam ini, tapi saya berharap siapapun yang mengikuti webinar ini satu best practice yang luar biasa yang dimana kita bisa mempraktekkan teori kepemimpinan kita. Tadi juga Pak Max ada menyinggung tentang bagaimana gereja-gereja dilibatkan. Kalau memang melibatkan gereja-gereja untuk masuk ke sinodenya itu agak tinggi gitu, mungkin mulai aja dari bawah gitu. Jadi seperti makan bubur dari samping aja. Kalau langsung ke tengah-tengah, pengalaman saya bersinggungan dengan pimpinan-pimpinan sinode itu sangat-sangat kaku gitu ya. Jadi takut mereka punya kedudukan barangkali di polsek atau barangkali tersinggung dengan hal-hal begitu. Tetapi masyarakat di bawah itu sangat menantikan yang real. Jadi nanti kalau Ibu Vivi ataupun teman-teman di SMC ini bisa menggagas, saya salah satu calon yang sangat tertarik masalah bank sampah ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin, terima kasih Bapak. Dan mohon maaf untuk teman-teman yang karena hari ini pembicaraannya sangat menarik sehingga waktunya molor 15 menit. Mohon dimaafkan ya Bapak Ibu. Ya di Bali dan jam 10:30 ini. Saya serahkan kepada Referen Dr. Gunadi Gunawan untuk memimpin doa berkat Ketua Sinode CMC kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Sebelumnya saya tanya dulu Ibu Vivi ya. Kalau di Jakarta bisa nggak diterapkan? Jadi kita kan banyak gereja, terus jemaatnya dihimbau suruh bawa sampah, terus dijual kepada bank sampah, bisa? Bisa. Bu Vivi, bisa nggak? Ya, Bu Fei, tolong dijawab. Ya. Izin saya bantu menjawab ya Pak. Pada prinsipnya kami buatkan sistem yang mudah untuk diduplikasi. Ya. Nanti mungkin lebih detail lagi bisa ada webinar lagi khusus tentang hal ini. Atau mungkin kalau mau mempelajari dulu tentang apa sih Bank Sampah Bersinar, apa saja yang kami kerjakan, bisa lihat di Instagram kami @banksampahbersinar.id. Ada videonya situ nggak Bu? Ada video-video. Oke. Iya. Bisa dilihat juga di webnya juga www.banksampahbersinar.com dan juga ada YouTube, tinggal di search aja di Google Bank Sampah Bersinar. Oh, ada di website, ada di YouTube juga. Ya, terima kasih banyak Bu untuk informasinya, luar biasa. Ya. Terima kasih. Baik, kalau begitu kita tutup dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan sehingga kami dicerahkan tentang kepemimpinan yang berani dan tentang kesaksian Ibu Vivi yang membuat kita
kagum atas prestasinya, reputasinya mengenai Bank Sampah. Kita akhiri dengan persekutuan ini, angkat kedua tangan kita, pulanglah dengan berkat Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara dan saya sampai merata. Semua katakan amin. Amin. Terima kasih semua Pak Anas, terima kasih banyak Bu Vivi, Pak Gunawan. Terima kasih semuanya. Besok pagi jam 9. Terima kasih Pak Anas. Dr. Hana. Terima kasih Bu Natalia, terima kasih. Ya, Bu Nadi. Besok ada ya? Ya, besok Terima jam kasih 9. Besok ada ya? Ya, jam 7 Terima besok. kasih Tonaas. Baik. Tonaas Iya. dari Nederland ya. Terima kasih, shalom Iya, semuanya. Pak Edwin. Terima kasih. Selamat Ya. pagi Pak Edwin sana ya. Pagi atau siang? Ya, di terima kasih. Belanda? Ya. Ya, Baik Pak terima Edwin, kasih. Tuhan berkati Pak Edwin ya. Ya, Pak Max, terima kasih.